kusampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, Nur Mutiara Ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Kenapa? Mengakui kesalahan itu perkara yang buruk dikata dia. Padahal mengakui kesalahan itulah orang yang baik, itulah orang yang gentle. Bukan mudah menjadikan manusia menjadi sebenar-benar manusia. Sebodoh itu aku. Pengajian yang sudah ke tingkatan roh, bahkan sudah lepas dari ketingkatan roh itu. Apa susahnya aku untuk menjangkau kau? Bahwasanya roh itu adalah satu, jiwa itu satu, tidak pernah mengenal dua. Tapi mereka yang tidak sampai kepahaman masih menyembunyikan keburukan, masih menyembunyikan kekotoran. Kau tidak kenal aku, kau tidak paham aku, kau tidak mengerti aku. Sesungguhnya kau menipu dirimu sendiri, kau menyembunyikan kekotoran. Kau tidak mau mengakui kekotoranmu, kebodohanmu. Kau pikir kau menyembunyikan hal yang buruk itu, aku tidak tahu. Kau pikir aku ini sebodoh apa yang di kepala kau itu? Sembunyikan terus kebodohan kau itu. Kau gagal berpikir yang bersih. Kau gagal mau menjadi bersih. Aku tahu kau hanya berpura-pura di dalam risalah pengajian yang haid, yang bersih. Esok kau akan menyesal. Esok kau akan binasa. Esok akan kau jumpa apa yang kau sembunyikan. Walau bagaimanapun kau sembunyikan, esok akan terzahir, esok akan terbukti kepada diri kau sendiri dahulu. Kau menyembunyikan kesalahan, kau menyembunyikan keburukan. Tuliskan lagu ini, ku persembahkan padamu. Walaupun tiada indah syair lagu yang ku buat, ku ingatkan kepadamu akan janjiku padamu. Hanyalah satu pintaku, jangan kau lupakan daku. Nak dapatkan syafaat, jangankan nak dapatkan syafaat. Kau nak dapatkan syafaat mak kau aja, macam mana caranya? Nak dapat kasih sayang seorang ibu tu macam mana? Macam mana kau kalau tak patuh dengan ibu kau? Perlukah kau minta-minta syafaat? Sedangkan minta makan aja kau tak pernah. Pernah kau dulu masa kecil-kecil,
Kau minta makan dengan mak kau, mak bagilah aku makan, pernah tak kau cakap? Ngapa pula sekarang minta-minta syafaat? Mana ada kau dulu cakap-cakap? Masa kau baby dulu, ada tak kau cakap, bagilah aku makan, bagilah aku kain, bagilah aku baju, ada ke tidak? Ngapa sekarang minta-minta syafaat pula? Habis yang bisu macam mana nak minta? Berbuat yang disuka tu. Apa makna yang berbuat yang disuka? Apa yang disuka? Macam mana boleh berbuat yang disuka? Macam mana nak dapatkan suci dan bersih itu? Kalau itu tak kau buat, apa jadi? Tadi kan sudah disampaikan. Kalau kau tidak melaksanakan perintah Al-Quran itu kau bukan manusia. Nak syafaat apa yang kau minta? Adakah manusia itu meminta syafaat kepada yang bukan manusia? Tentukan dulu yang kau minta ini siapa. Yang tempat yang kau meminta syafaat ini, kau dah tahu apa belum? Kau minta syafaat, yang kau tempat meminta syafaat itu kau tak kenal. Jangan nanti setan yang bagi kau syafaat. Sebab kau tak kenal yang mana setan, yang mana manusia. Kau tak kenal diri kau. Masih nak minta. Jangan lagi syafaat. Duit aja masih kau minta lagi. Tambahlah rezeki, tambahlah lagi. Nanti syafaat kau buat macam itu pula. Macam mana? Kau ingat syafaat itu macam roti prata kah? Boleh minta. Kau minta pun semakin tak dibagi. Syafaat itu bentuknya apa? Wujud syafaat itu apa? Macam roti canai kah? Minta bimbingan itu mau letak di mana? Adakah tempat syafaat itu dah kau sediakan? Kau minta air yang bersih, kau nak ambil air yang bersih. Bagaimana caranya? Bawa diri kau yang kotor itu. Bersihkan dulu diri kau. Itu kau sudah meminta syafaat. Dengan bersihnya diri kau, dengan sucinya diri kau, itu kau meminta syafaat itu. Abi yang bisu macam mana nak cerita syafaat? Nanti yang datang ikan sepat. Tak payah kau minta-minta. Abi yang bisu macam mana nak minta syafaat? Kau mau ambil air yang bersih, kau mau minta air yang bersih. Kau tadahkan aja tangan kau, tak akan dibagi kau air yang bersih itu. Kalau tempat kau masih kotor, dibagi pun air bersih, yang kotor juga yang kau dapatkan. Tak akan pernah kau jumpa air yang bersih itu kalau tempat bekas yang kau bawa itu belum bersih. Jadi sesiapa yang belum bersih dirinya, tak boleh minta syafaat. Nanti setan yang bagi kau syafaat. Itu kan dilihat dari diri kau. Kalau bersih suci kau, bukan kau minta lagi syafaat itu. Kau sudah boleh membagi syafaat. Meminta syafaat itu kan meminta pertolongan. Apalah? Meminta syafaat itu apa? Minta roti canai? Minta nasi lemak? Minta nasi lemak pun mesti macam mana? Kalau 1-2 kali bolehlah kau minta. Kalau berketerusan boleh kau minta nasi lemak aja. Jangan lagi kau minta syafaat, minta roti canai pun sekali 2 kau dapat dah. Perkara minta, mana dibagi orang yang betul? Sebab kau minta. Perkara minta ni kau pula yang mengatur yang nak kau minta. Suka-suka yang nak bagilah. Kau pula atur, aku minta ini, aku minta yang macam ini, macam itu. Ya betul kau minta-minta ni. Coba kau minta dulu dengan aku. Coba try dulu, test dulu. Coba test dulu. Sedangkan minta dengan aku aja belum tentu aku bagi kau dah. Minta roti kan satu guru. Oh, kau aja boleh minta dengan aku tak boleh minta dengan kau ya. Yang mulia, minta kesihatan yang baik yang mulia. Itu dengan cara membersihkan, mensucikan diri kau. Itu kau minta kesehatan. Tidak akan dapat kau kesehatan itu kalau kau dalam keadaan kotor. Kalau masih ada kekotoran di diri kau, kau tidak boleh meminta
Pertolongan, itu maksudnya. Apabila kau bersih suci, sudah pasti kau ditolong. Makan itu kan sudah pasti kenyang. Tak payah kau minta-minta kenyang lagi. Syafaat Benar. itu sudah pasti kau dapatkan. Sebab syafaat itu bersih suci. Kalau kau bersih suci, syafaat itu sudah berserta dengan kau. Payah minta-minta lagi. Di dalam baju itu kan ada kain. Di dalam kain itu kan ada benang. Di dalam benang itu kan ada kapas. Jadi kalau kau pakai baju, udah kau pakai semua itu kan. Begitu kalau belajar. Apabila kau bersih suci, semua sudah kau dapatkan. Termasuk dunia ini. Kenapa kau meminta syafaat? Kau boleh membagi syafaat. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Perbaiki diri kamu, maka kau akan mengambil hak kamu. Bersih sucikan diri kamu, maka segala apa yang kau mau, pasti kau dapatkan. Perbaiki dulu diri kamu dan seluruh tubuh jasad jasmani kamu. Islamkan hati kamu, Islamkan pikiran kamu, Islamkan rasa kamu, maka sekalian tubuh jasad jasmani kamu. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Tidak usah kau bercengkrama dengan kaum awam, gaduh, tidak sepaham, tidak sekaum, tidak satu bab ilmu. Nanti gaduh, manalah boleh kau samakan kepahaman kau sama mereka. Mereka itu yang sudah tidak mau mendapatkan syafaat, karena dia tidak belajar bab bersih. Tadi kan sudah disampaikan, sudah jelas. Tidak boleh kau buka di bab awam. Mereka tidak pernah mau menerima. Belum apa-apa kau sudah dikatakannya sesat. Belajar aja tidak, ketahui aja tidak. Belum apa-apa kau sudah dikatakan nanti kau sesat kan. Kalau dia tidak mau mendapatkan syafaat, biar aja. Di bab kesucian meminta syafaat itu dengan kebersihan, dengan kesucian, bukan dengan bahasa, bukan dengan kata-kata. Itu tidak boleh dibuat oleh kaum yang bisu. Di tempat mereka itu yang belajar itu yang boleh bicara, yang boleh berkata-kata. Yang bisu tidak boleh mendapatkan pelajaran di kaum mereka. Di bab kesucian ini jangankan bisu, tuli buta pun boleh. Di bab kesucian inilah mana-mana kaum semua boleh belajar. Bisu boleh, pekak boleh, buta boleh. Di makrifat tidak boleh buta, tidak boleh pekak, tidak boleh bisu. Di bab kesucian ini segala kaum boleh. Orang yang tak ada kaki boleh, orang yang tak ada mata boleh, orang yang tak ada mulut boleh. Bab makrifat boleh belajar kalau bisu. Apa mau disebut? Coba kau bawa yang bisu belajar sama mereka. Dia mau terima enggak? Nah itu. Karena dia bukan ahli mengajarkan kaum yang tidak mampu berbicara. Di bab kesucian ini, kasih aja makan yang bersih. Mereka kan tidak mau dikasih makan yang bersih. Bagaimana mau dapat? Jadi tidak usah kamu bercengkrama, tidak usah bertukar pikiran. Kau lihat saja makanannya. Kalau dia masih lagi makan yang kotor, itu tidak akan pernah masuk. Tidak akan diterimanya itu, sudah aku kasih tahu. Kalau kau mau bercengkrama, masuk di Zoom. Dapatkan di Zoom ini. Jangan bercerita kepada yang bukan kaum bab sucian. Nanti ujungnya gaduh. Mau ustadz gak dia, mau ulama gak dia. Tidak usah. Kenapa aku tidak pernah terjadi seperti itu? Kenapa kaum awam suka sama aku? Aku tidak pernah mengatakan dia salah. Aku tidak pernah berdebat sama mereka. Bagaimana mau ada kepahaman? Jalannya sudah berbeda. Pengajiannya sudah berbeda. Mengaku Islam. Tapi semua hal-hal perintah Islam itu tidak ada yang mau dilaksanakan. Apakah itu Islam? Jadi cukup pelajari sungguh-sungguh apa
yang kau dapatkan di pelajaran di pengajian bab kesucian. Nggak usah bercengkrama kepada kaum mereka. Itu membuat kau susahnya. Apalagi di FB, di media sosial. Nggak ada untungnya di situ. Yang ada gaduh nanti. Sedangkan kau sama kau aja di Zoom ini aja belum tentu benar. Belum tentu masuk. Apalagi di luar ahli pengajian bab kesucian. Sedangkan kau masih dipahamkan, kau mau memahamkan bab kesucian kepada orang yang bukan bab kesucian. Sedangkan dia sama dia aja gaduh, apalagi sama kau. Coba kau tengok ulama-ulama syariat itu, dia dengan dia aja gaduh, saling salah menyalahkan. Masuk pula kau di grup mereka itu, atau di FB, atau di media-media yang lainnya. Sudah pasti gaduh. Orang lembu aja dari lahir sudah makan yang bersih, nggak pernah makan yang kotor. Kalau hanya menjaga makanan, lembu lah lebih hebat lagi daripada mereka. Lembu dari lahir kan nggak pernah makan daging. Macam mana pula kalian itu baru berapa hari aja nggak makan daging mau bersih? Lembu itu dari lahir, dari beranak, nggak pernah makan daging itu. Lah kalian ini berapa lama nggak makan daging? Masih menang lagi lembu. Kambing itu dari lahir pernah makan daging enggak? Mana lebih bersih, kambing atau kalian? Orang enggak makan daging aja baru berapa lama? Cerita bersih dari mana? Orang dari lahir tak makan daging. Agama Buddha itu, Advent itu, dari nenek moyangnya sudah enggak makan daging. Kalian ini baru berapa? Tidak malu sama mereka-mereka yang dari lahir tidak makan daging itu. Dari mana bersihnya kalian? Orang dari lahir itu sudah tidak makan daging, tidak makan yang berdarah, tidak makan hewan. Mana yang lebih bersih? Berpikirlah. Kan mulai diambil perbandingan kan? Coba gunakan akal kalian, gunakan psikologi. Mana lebih bersih kau yang baru berapa hari tidak makan daging dengan orang yang dari lahir tidak makan daging, itu bersih yang mana? Lah itu, terus hebatnya kau di mana? Saya coba ngaku-ngaku belajar bab bersih aja. Tanya sama kau, aku milih yang mana kalau masalah makanan? Lah itu, masa aku milih yang baru berapa hari nggak makan daging, nggak makan binatang, nggak makan yang berdarah daripada orang yang udah dari awal dari lahir nggak makan daging? Lebih hebat lah mereka lagi kalau masalah perkara makan. Kalau hanya perkara makan aja ya kalah kalian kan? Aku pilih yang mana? Dari lahir dia tidak makan daging, tidak makan yang kotor, tidak makan binatang. Daripada kalian baru berapa lama ikut-ikutan ini? Aku pilih yang mana coba? Maksudnya, aku memilih yang mana? Kau atau mereka yang dari kecil, penilaiannya yang bagaimana itu? Jangan lagi bimbingan. Secara logika saja, secara real saja. Kalau mereka datang mau belajar, aku pilih yang mana? Ya sudah pasti yang dari lahir lah. Lebih bersih lah dia daripada kalian lagi. Nah, itu kan logika kan? Ah, cuma mereka kan tidak mau kan masuk di sini. Jadi kalian itu menangnya masih mau dibimbing, masih mau belajar. Mereka tidak mau belajar di bab kesucian ini. Itu makanya aku memilih kalian. Masa kambing diajarkan bab kesucian? Masa lembu diajarkan bab kesucian? Kalau masih ada yang mau mengaku Islam, masa diambil yang Kristen pula? Masa diambil yang Buddhis pula? Sedangkan yang mengaku Islam saja belum selesai lagi. Coba kau bandingkan diri kau. Mana yang kau pilih? Secara logik ya. Apakah lebih bagus kalian daripada mereka? Secara fakta saja. Secara real saja. Mereka dari kecil. Bahkan dari lahir. Sudah tidak makan binatang, sudah tidak makan hewan, tidak makan yang berdarah. Mana yang mudah membimbingnya? Lah ya sudah. Jadi kalian ini belum apa-apa, lebih susah lah mengajar kalian lagi. Baru kenal makan baru berapa lama? Nggak begitu? Bagaimana coba? Kalau mau berpikir, kalau mau menggunakan akal.
Kalau aku disuruh memilih, aku milih mereka. So pasti lebih mudah kan? Mana lebih susah mencuci baju yang terlampau kotor, yang kotornya sudah 40 tahun, dengan kotornya baru 2 hari. Kau kotornya berapa tahun? Mereka kotornya berapa tahun? Kan begitu cara menimbangnya. Seandainya mereka mau datang kepada aku lebih mau menerima mereka. Perjalanan hidupnya lebih bersih. Otaknya lebih mudah diajarkan. Lah kalian ini baru 2 hari, baru 3 hari aja tak makan ini, tak makan itu. Mau lebih hebat pula lagi, mau lebih bagus pula lagi. Nggak berpikir. Lebih mudah mengajarkan lembu lagi daripada manusia yang berpuluh-puluh tahun makan yang nggak betul. Udah aku sampaikan. Binatang itu mau dijadikan seperti manusia, bagaikan manusia, itu sangat mudah. Menjadikan manusia bagaikan hewan, itu sangat mudah. Yang susah itu manusia mau dijadikan sebenar-benar manusia, itu yang susah. Sudah aku sampaikan. Kalau mereka mau datang kepada aku lebih welcome, aku lebih menerima mereka. Untuk apa aku terima kalian ini? Lebih banyak kotornya daripada bersihnya. Kan bodoh aku kalau aku terima ada yang mudah, mau aku terima yang susah. Itu aku yang bodoh. Kau aja lah. Mana yang kau ambil? Yang mudah atau yang susah? Ya sudah pasti jawabnya yang mudah. Orang gila itu kalau ada yang mudah mau cari yang susah. Ada yang baik, kau cari yang buruk. Tapi kan mereka nggak mau kan? Karena mereka merasa dia lebih baik, dia seperti itu. Dan dia sudah menemukan dirinya. Dan dia sudah pandai menjaga makan. Kalian ini kan baru kenal makan. Baru belajar mau makan. Minta bersih pula. Dari segi uang saja, dari segi perbendaharaan harta saja. Menang kau. Mau menang kau sama Cina? Wah, malu aja. Mereka habiskan duit sehari berapa? Kau orang habiskan duit, berapa yang kau habiskan duit? Mereka habiskan duit sehari berapa? Dan dapat duit sehari berapa? Kau orang suci. Berapa yang kau dapat duit? Hanya boleh mengatakan sesat, buruk, tapi tidak mau mendalaminya, tidak mau mempelajarinya. Aku bukan membela kaum mereka. Ini fakta. Ini logika. Tapi aku tidak juga menerima mereka semua kan. Artinya kan aku kan masih menerima orang. Kan lebih bagus orang yang mau Islam. Kalau Islam ada yang kotor, kan lebih bagus dididik, bagus dibimbing daripada mereka yang bukan mengaku Islam. Nah sekarang, mana yang sebenarnya Islam ini? Kau atau mereka? Mereka dari kecil tak makan binatang. Ini yang Islam yang mana? Yang Kristen yang mana nih sekarang? Adakah kau mengaku Islam, tapi kau dari kecil makan yang kotor? Adakah mereka itu Kristen? Dari kecil, dari lahir tak makan yang kotor? Sekarang kau pikir sendirilah. Terbalik kan? Buat apa hanya mengaku beragama Islam? Kenyataannya kafir. Lebih bagus kau mengaku Kristen, amalan kau amalan Islam. Yang penting kan perbuatan, bukan asma, bukan nama. Kan? Mana yang kau cari? Kau disebut Islam, tapi kenyataannya kau kafir. Kau disebut kafir, kenyataannya kau Islam. Kau mau yang mana? Itu kan kepalsuan. Kau kan suka yang palsu daripada yang original. Sudah jelas-jelas kau itu kafir, sudah jelas-jelas kau itu kotor. Tapi kau disebut Islam, kan bodoh kau itu. Mereka tak marah disebut kafir, mereka tak marah disebut ateis. Tapi perbuatan mereka jauh lebih baik daripada Islam. Apa? Nak kau sebut aku membela orang ateis pula? Kau pikirlah sendiri. Kau ukurlah diri kau. Kau timbanglah. Itulah makanya. Jangan mempersalah-salahkan orang yang kau tidak pelajari, yang kau tidak ketahui.
Mereka itu hanya mengatakan kafir, kafir, kafir. Dirinya sendiri yang bodoh, dirinya sendiri yang kafir. Dia tidak mengetahui. Benar. Di mana pelajaran kau, di mana keilmuan kau? Kau terus mengatakan orang kafir, sesat, kafir, sesat. Kan sudah aku sampaikan. Kau mengata orang sesat, kau mengata orang kafir. Itu kau mengata diri kau sendiri karena telinga kau yang paling dekat dengan ucapan kau itu. Kan bagus kau menelusuri, bagus kau memikirkan, semak kembali perbuatan kau. Adakah kau ini lebih bagus dari mereka? Adakah kau lebih buruk daripada mereka? Betul dalam pikiran kau tuh, orang mula dari lahir dengan mula di tengah. Orang yang sudah lama kerja dengan orang yang baru kerja, mana yang lebih bagus? Masalah zakat. Dia orang bayar zakat juga. Lebih baguslah dia orang bayar zakat lagi. Buktinya mereka kaya. Kau bayar zakat. Susah juga. Miskin juga. Dalam kepala kau, wah ini aku udah membela orang itu pula. Udah berpihak kepada orang itu. Terserah kau lah. Apa pula pentingnya aku bela dia orang? Nak aku bela kau? Coba kau timbang diri kau sendiri. Patut tak aku bela kau? Tadi udah aku sampaikan. Kau pilih yang mana? Coba guna akal kau. Guna psikologi kau. Orang yang sudah bekerja lama, mana lebih besar gajinya dengan orang yang baru bekerja? Gak paham kau kan? Ada orang dua nak masuk kerja, yang satu sudah berpengalaman penuh, yang satu tak ada pengalaman. Pilih yang mana? So pasti. Begitu juga kau di akhir perjalanan hidup kau. Begitu juga di akhir hidup kau. Itu kan pasti ditimbang kan? Ya. Apakah menimbang itu? Melihat bentuk rupa kau. Melihat perangai kau kan? Perangai kau kan yang ditimbang itu. Mereka dari awal tak makan binatang. Mereka dari awal tak makan berdarah. Mana yang bersih? Mana yang cepat belajar bab kesucian? Yang bersih apa yang setengah? Itu sudah psikologi. Bab kesucian ini mengadopsi psikologi yang tak masuk akal, yang tak psikologi, tak dipakai di bab kesucian ini. Mereka tu tak jumpa, mereka tu tak tahu. Kalau dia tahu bahwasanya ada risalah bab kesucian, lagi banyak dia orang datang masuk bab kesucian ini. Karena bersesuaian. Kau tak pernah mau makan yang bersih. Kalaupun kau jumpa baru berapa hari. Dia orang dari awal, dari kecil, dari semenjak beranak, nenek moyangnya tak pernah makan yang kotor. Kau ayam mak kau, datuk nenek moyang kau, apa yang dimakannya? Ya, betul. Tak begitu berpikir. Sekarang aku tanyalah sama kau, Cip. Ya. Dia orang jumpa video, kau tengok, datang tak dia ke WB12? Datang. Tak perlu diajak-ajak kan? Tak perlu dipanggil-panggil kan? Ya. Bermakna tanpa diajarkan, tanpa dijelaskan, dia mencari kan? Ya. Itu dua orang yang laki bini datang ke BB12 tu. Yes. Dan tak susah aku mengajarkan, tak susah aku menjelaskan. Lagi cepat dia paham. Ya, betul. Nyata. Yang mengaku-mengaku Islam ni, yang mengaku-mengaku tinggi ilmunya, yang mengaku-mengaku bersih ni, ini yang Islam ni yang mana? Tak pernah aku sampaikan. Tapi mereka ini yang dilihatnya itu bunyi agama. Tidak dilihatnya apa yang dilakukan. Agama ini dasarnya, azasnya apa yang diperbuat itu agama. Bukan hanya mengatakan aku ini Islam, aku ini Islam, aku ini Islam. Perbuatan kau kafir. Islam dari mana? Mereka itu mengaku Kristen. Perbuatannya saya mengaku Islam, perbuatannya kafir. Tidak sadar kan? Mengaku yang paling baik, mengaku yang paling sempurna. Perbuatan tidak begitu, tak sinkron. Tak sama. Nah ini kan harus jelas ini. Kenapa ulama-ulama itu tidak menjelaskan? Kenapa ulama itu tak berani menjelaskan seperti ini? Padahal dia tahu itu. Ya. Untuk apa kau mengaku guru, mengaku ustadz, ulama besar kalau kau tak tahu perkara seperti itu? Cetek betul ilmu kau. Tak pandai kau menilai, tak pandai kau menimbang. Kau mau cari yang susah.
Kalau ada yang mudah. Hah? Tidak, dia tentu mau yang mudah. Sekarang aku tanya kau. Coba ikut buka minda kau. Mana yang lebih mudah mendidik orang dari kecil tak makan hewan, tak makan binatang, dari beranak lagi tak makan benda yang begitu. Dengan yang baru berapa hari ini tak makan. Mana yang mudah diatur kepala dia? Tentulah yang dari kecil ni yang tak pernah makan yang kotor lebih mudah diatur. Kau tengoklah. Begitu susahnya kau sebagai pengetua mengajak, membimbing hari-hari. Tak masuk juga di kepala dia. Coba kau tengok yang datang ke BB12. Begitu mudahnya kau berbicara. Begitu mudahnya kau jelaskan. Langsung masuk di kepalanya kan. Itu kan menandakan dia udah lama dia mengatur, menjaga, memperhati makanannya. Jadi mana yang membuat kau tuh nilainya tinggi? Perbuatan Jam terbang kan? Ya. Jam terbang lah. Betul. Nah, nanti di kepala kau orang, wah ini udah lain nih, ini udah lain nih, nak membela-bela orang pula. Kau pikirlah sendiri. Introspeksi diri kau, periksa diri kau. Jangan kau kata aku membela orang lain. Tadi sudah kutanya, kau pilih yang mana? Azas dari bab kesucian ini kan bermulanya makan yang bersih. Jadi orang sudah buat dari mulai beranak lagi. Kau baru berapa lama kau tak makan yang begitu? Sudah kusampaikan, malaikat itu dari awal tak pernah makan, tak pernah minum, tak pernah buat keji dan mungkar. Masih di bawah derajatnya. Masih di bawah, ya. Iyalah. Kau katakan manusia ini sempurna. Solat. Apa yang solat? Solat manusia ini menipu. Solatnya malaikat tak pernah menipu. Sampai-sampai malaikat tuh menanya, aku ini baik, aku ini bersih, kerjaku sentiasa bertasbih, tapi masih di bawah derajat aku ini katanya. Berapa banyak itu orang yang mengaku Islam ini, tapi derajatnya di bawah daripada Kristen. Perkara makan aja udah kalah, apalagi masalah sembahyang. Apalagi masalah yang lain. Apalagi masalah mengetahui Tuhan. Makan aja udah kalah. Mau menang kau yang lain. Perkara yang mudah saja kau udah kalah dah. Satu round saja kau udah kalah. Round yang lain kau nak menang. Perkara yang mudah aja kau kalah. Ini kan perlu kau orang ketahui. Aku tak berani membukanya di awal-awal dulu. Kenapa? Macam mana lah kalau aku terapkan, kalau aku buka masalah atau buka 103 ini, boleh kau orang terima tak? Tak boleh, menendang tu. Melompat, raib. Belum ada kau lagi di pengajian ni, aku dah tahu, aku dah buat, baru dibuka aja, cabut lari semua. Cabut semua. Karena setan mana mau bayar zakat. Disitulah aku tahu kalau yang masuk belajar ni bukan manusia. Ketika aku jelaskan yang hak itu, ketika aku jelaskan perkara-perkara perintah Al-Quran itu, lari dia. Setan kan tak mau dijelaskan perkara Al-Quran. Sampai ku tanya lagi, menurut agama kau, Nabi mati tak? Oh tak, Nabi tak pernah mati kata. Dia pula yang tahu, yang mengaku Islam ni, mengapa dikatakannya Nabinya wafat? Sedangkan Hindu saja, aku tanya dengan kau, kata aku dengan Hindu ni. Krishna itu mati ke tidak? Oh tak, Krishna tak pernah mati katanya. Kau dengar sendiri kan? Aku pun heran katanya, kenapa orang Islam kata nabinya mati, wafat? Wah ini udah dekat pula dengan Hindu ni, ilmu Hindu ni kata dia. Sedangkan Hindu aja datang sama aku. Banyak orang yang bilang, wah ini pengajian Hindu ni, ini agama Hindu ni, amalan Hindu. Sedangkan Hindu datang sama aku. Kau tengoklah disembayangkannya aku. Kau tengok last daripada sujud dia nak? Dia sujud. Cobalah korang tengok, kan ada videonya di YouTube itu. Ya. Tak korang tengok kah? Aku berpihak ke dia? Tidak. Sampai aku cakap dengan dia, aku tak perlu mengislamkan kau. Aku tak perlu menarik kau masuk ke Islam. Islam ni dah banyak, tapi banyak yang menipu. Cukup kau laksanakan perintah agama kau secara baik dan benar.
Sekarang aku tanya dengan kau. Kau mengatakan kau agama Hindu. Kau tidak pernah ganggu orang. Kau tak pernah kacau orang. Kau tak pernah menjalimi orang. Kau tak pernah makan yang kotor. Aku pun tidak tahu apakah kau Hindu, apakah kau Islam. Apa kata dia? Aku tak tahu agama. Tapi Tuhan aku ada. Tuhan aku maha suci. Kata dia. Cobalah. Kalau macam ini perkara ini kan. Bukan senang kan nak masuk paham ni? Hanya orang yang sebenar-benar paham yang tahu akan dirinya dia Islam atau dia bukan Islam. Sekarang aku tanya sama kau, surga ini untuk orang Islam aja. Jadi nabi mereka masuk neraka semua. Ya kalau agamanya saja sudah diponis, kalau agamanya saja sudah dilabel salah, nabinya berpaham nabi itu mesti salah lah kalau mengikut salah itu. Jadi kalau dikatakan Hindu itu ke neraka semuanya, nggak ada nabinya kan? Oh, ada. Tapi nabinya salah juga lah. Tidaklah. Nama nabi mati pun tidak. Itulah berapa banyak yang belum sampai ke tahap kepahaman seperti itu, masih mau lagi menyalah-nyalahkan orang. Ya. Dirinya sendiri yang tak sampai kepahaman, mengkafir-kafirkan orang. Dirinya sendiri yang kafir, dia tak tahu. Bukan senang nak memahamkan orang yang belum paham. Apalagi dia melihat lain daripada dirinya, sudah dikafir-kafirkannya orang. Ini kan belum selesai lagi. Adakah pelajaran ini sudah selesai? Dah baik semua kan orang? Belum apa-apa. Jadi kenapa berani menyalah-nyalahkan agama lain? Agama kau sendiri aja belum kau laksanakan. Perintah agama kau, perintah kitab Al-Quran kau saja, dah semua kau laksanakan kan? Aku cakap kau vegetarian, kau vegetable. Dari mana kau dapat itu sayuran itu? Dia kasih tai kan? Apa kata dia? Terkejut dia kan? Diingat dia vegetarian, ini dah bersih. Tapi dari mana kau dapat? Di situ kena dia kan? Dari kecil kau kasih makan tai sampai besar, apa yang terjadi? Manusia itu apa yang dimakannya? Pokok itu, sayuran itu. Apa yang dibaca dia juga, apa yang dikasih makan dia juga. Kalau tai yang dikasih dengan pohon itu, dengan pokok itu, tai lah pokok itu. Manusia itu, kalau kotor yang dimakannya, kotorlah manusia itu. Kenapa ke manusia aja kau kaji seperti itu? Pokok pun kalau kau kasih tai, apa jadinya? Di situ kelemahan dia kan, di situ kekalahan dia kan. Mereka tak mengkaji sampai segitu detail. Yang penting bukan binatang, yang penting bukan hewan. Jadi tai, tak kau kaji. Lebih teruk lagi lah. Bukan tai orang Islam aja. Bercampur semua. Ada pula yang minum air kencing binatang pula lagi. Berapa banyak pokok, sayuran, tumbuh-tumbuhan. Vegetarian itu. Pokok yang dibesarkan dari tai, dari bibitnya, dari kecilnya pokok itu, terus dikasih tai, sudah besar. Vegetarian. Boleh kau mendapatkan tahap suci. Kalau dia sudah bersih, sudah suci, mau dia sujud itu waktu itu. Apa lambang, apa perkara, kenapa dia sujud itu? Fasujudi Adam ila iblis. Maka sujud sekalian alam kepada Adam. Ketika Adam itu di peringkat yang suci, sebenarnya suci, itu terbukti kan? Itu fakta, itu bukti, dan bukan reka-reka. Ada kau suruh dia buat macam itu? Itu boleh dibuktikan, itu fakta yang nyata, bukan reka-reka, bukan dibuat-buat, bukan lakonan. Tidak ada lakonan di bab kesucian. Tanpa malu-malu dan tanpa ragu-ragu, dengan keyakinan penuhnya, dia datang bersemuka, menanyakan, kenapa orang Islam, adakah di dalam kitabnya menyuruh makan yang kotor-kotor? Kami yang bukan Islam tidak mau makan yang kotor. Aku cakap dengan dia, begitu juga di agama kau. Rupanya rupanya agama Hindu ni semua makan yang kotor kah? Tidak. Jangan silap kau. Jangan silap.
Tidak semua Islam ini sama. Begitu juga agama Hindu. Tidak semua Hindu itu sama. Kau Ya, pun di ya. agama kau pun kau dituduh sesat juga. Dia dituduh sesat juga itu. Oleh agamanya sendiri. Oleh kaumnya sendiri kan. Tapi Itu dia dia tuh. steady aja kan. Mana dia kecoh. Mana dia marah. Kau lah. Kau Hindu kau lain. Aku Hindu aku lain gitu dia. Ya, betul. Nah, sedangkan mereka beragama Hindu saja boleh bercakap macam itu. Itu sudah terbukti. Akan datang satu masa orang yang di luar, orang yang tidak mengaku Islam tapi mau belajar bab kesucian, ini akan datang masanya. Disitulah aku tahu kalau mereka hanya berpengakuan Hindu karena mereka tidak tahu mana yang sebenar-benarnya pelajaran agama yang sebenar-benar bersih suci. Sesungguhnya agama yang paling baik yang benar itu adalah agama suci. Itu. Cuma tidak pernah wujud, tidak pernah nampak. Karena apa? Takut membuka risalah bab suci ini. Takut membawa. Iya. Dia tidak berani membukanya, dia tidak berani mengajarkannya. Karena belum kapasitinya. Bagaimana kau melaksanakannya juga setengah-setengah? Kau melaksanakannya juga secara tersuruk-suruk. Tidak kau buka sejelas-jelasnya. Hancurlah kau. Kalau berani kau, kalau betul kau sebenar-benar bersih, kalau kau betul, kalau kau benar sebenar-benar suci, mengapa kau takut? Berarti kau sendiri tidak meyakini apa yang kau bawa itu. Dan dia tidak sebenar-benar. Kalau kau sendiri saja tidak full keyakinan kau, tidak 100%, kau sendiri yang rusak. Ya. Permata, belum lagi kau jalani, belum lagi kau buktikan, dan nak kau ajarkan pula. Itu belum Buddhis lagi, itu belum Cina lagi. Itu baru Hindu kan. Jadi vegetarian itu dia sudah mengetahui bahwasanya itu belum bersih. Vegetarian belum bersih. Vegetarian belum suci. Bentuknya tidak dimakannya. Perangainya tidak dimakan. Sifatnya tidak dimakannya. Tapi zatnya dimakannya. Sedangkan Hindu saja dia tidak membantah. Sedangkan Hindu saja dia mudah paham. Itu bukan Islam itu. Aku tak minta kau masuk ke agama Islam. Aku tidak mau bawa kau ke agama Islam, ke paham Islam. Tidak perlu itu. Kau bersih suci saja. Kau pilih sendiri mana agama kau. Ya itu hak kau kan. Kalau kau bersih suci, terserah kau apa yang mau kau namakan. Untuk apa kau namakan Islam kalau kau berperangai yang kotor, berpikiran yang kotor, berhati yang kotor? Sesuai tidak dengan kau letakkan Islam kau itu? Tak punya agama pun kau. Tak ada hal. Kalau kau bersih suci, tahulah Tuhan apa yang mau diletakkannya ke kau. Rupanya kau yang letakkan kau Islam. Pernah sudah aku sampaikan, akan datang satu masa, akan datang satu kaum yang mau tahu apa ini bab kesucian. Betul kan? Terjadi kan? Nah, kalau mereka lebih banyak masuk, lebih banyak mereka datang kepada aku campak semua nih. Membersihkan baju yang kotornya sedikit dengan membersihkan baju yang kotornya banyak, mana yang lebih susah, mana yang lebih mudah? Kau pikirkanlah. Mengapa pula aku tunggu yang baru 2-3 hari ini yang tak makan binatang? Ada yang dari kecil, dari beranak lagi tak makan hewan, tak makan binatang. Mana yang lebih mudah mendidiknya? Itu makanya udah kusuruh kau, udahlah Cip, tutup aja lah pengajian nih. Kalau ada mereka yang mau, kalau ada mereka yang lebih sungguh-sungguh, untuk apa kau tunggu ini kepala batu ini semua? Begitu mendasarnya, begitu tajamnya, begitu luasnya pemikiran kaum bab kesucian, sehingga nampak jelas semuanya. Fakta yang terjadi, terungkap semua hal-hal keadaan yang benar itu, terungkap kan, nyata kan kebenaran di bab kesucian ini. Satu masa nanti yang belajar bab kesucian ini bukan orang yang mengaku Islam. Bukan. Bahkan tidak ada orang yang mengaku Islam mau belajar bab kesucian. Kenapa? Mereka sudah dari kecil diajarkan makan yang kotor. Akan datang satu masa, satu kaum yang mau sebenar-benar Islam, yang mau sebenar-benar bersih, yang mau sebenar-benar suci. Kalah ini yang mengaku Islam ini.
Alangkah susahnya, alangkah penatnya, begitu letihnya mengajarkan orang yang baru-baru mengenal makan yang bersih ini daripada orang dari kecil yang tak makan yang begitu. Mengapa pula aku ambil yang susah? Untuk apa kau lanjutkan kalau kau mengalami kesusahan? Untuk apa kau teruskan kalau sia-sia yang kau dapatkan? Ini yang masuk di majelis ini pura-pura aja semuanya. Mukanya aja bab kesucian. Kan lebih bagus kau buat tajuknya Self Building Consultant. Lebih bagus lagi kan? Semua agama boleh masuk, semua kalangan boleh masuk, semua ras boleh masuk. Yang menegakkan Islam nih, lawannya nanti, ya, yang mengatakan kau sesat, yang mengaku Islam itulah, yang mengatakan kau sesat. Sedangkan yang Hindu saja, yang bukan Islam, ada yang semalam datang itu dikatanya kau sesat. Lagi dia respect sama kau lagi. Respect, yes. Agama aku tak macam ini, kata dia. Aku pikir aku udah bersih vegetarian, kata dia. Rupanya, kenapa orang yang mengaku Islam ni tak mau respect macam itu? Ilmu Islam. Orang yang di luar Islam pula yang respect. Terbalik nak? Yeah. Dari situ, aku dah tahu dari dulu lagi, dari semasa dulu. Cuma lagi aku tak mau. Kenapa? Kan lebih bagus kita tegak di Islam. Kan lebih baik kita ini bekerja keras. Mana yang lebih tinggi nilainya? Memperbaiki yang susah daripada memperbaiki yang mudah. Mana lebih banyak upahnya? Yang banyak bekerja atau yang sedikit yang bekerja? Itu kan pernah aku sampaikan. Kalau kau memperbaiki orang yang sudah baik, berapalah nilainya? Jika Ini yang mau dibuat dibandingkan, baik, ini setan ini yang mau dibuat baik, ini binatang. Kan begitu mudahnya memperbaiki mereka, begitu mudahnya menyampaikan di salah suci ini. Kalau kepada mereka yang dari kecil tak makan binatang. Tapi challenge-nya itu tak tinggi lah. Cabarannya itu tak banyak, kecil. Aku dah biasa yang cabaran besar-besar ni. Itu makanya setan-setan ni semuanya aku terima di bab kesucian. Kalau yang bagus itu apa? Itu setan kecil itu. Aku nak setan yang besar-besar ni. Tantangannya, cabarannya lebih bagus. Lebih besar. Di situ kau tahu tahapnya, di situ kau tahu ketinggiannya, di situ kau tahu. Kalau kau dapat istri orang baik-baik, cabaran kau sedikit. Coba binatang itu, setan, jin itu kau jadikan istri kau. Itu baru hebat kau. Kalau istri kau dah baik, dah pandai sembahyang, pandai makan yang bersih, nilai kau tak seberapa. Coba binatang itu, iblis itu, berani kau jadikan istri? Silap-silap kau yang dia makan yang dibawanya jadi binatang. Kau dibawanya jadi setan, kau dibawanya jadi iblis. Ada seorang beragama Kristen berkawin sama orang yang mengaku Islam. Lama-lama si Islam ni pula yang mengikut ajaran Kristen. Pandai dia orang kan, pura-pura dia masuk Islam supaya nak kawin dengan orang Islam. Last yang Islam ni pula ikut pergi agama dia. Islam itu mengaku aja Islam. Kalau boleh ditariknya kau, kalau boleh pindah keyakinan kau, itu kau tak Islam. Yang Islam itu dia. Kau Kristen, dimasukkannya ke Kristen. Kau Kristen, kau kafir, di Kristiankannya kau. Jadi murni kau Kristen. Bukan apa-apa, nanti rosak, dia orang ini rosak nanti. Karena belum memahami apa sesungguhnya risalah bab suci ini. Lebih tinggi bab suci ini daripada pengajaran Islam lagi. Lebih berat pula dugaan kau, cobaan kau daripada aku lagi. Kau yang diajar, aku yang mengajar. Lebih besar pula dugaan sama kau. Kau yang setan yang datang sama kau, itu setan anak-anak, itu setan kecil-kecil yang datang sama kau. Belum lagi setan betul, itu masih separuh setan. Kau masih kenyang makan, kau masih melepaskan dahaga bila kau minum. Aku nasi itu dimakan macam sekam lagi. Air diminum tak lepas dahaga. Tidur tak lena.
Tengok mangkuk pun dah lembek. Macam mana dari pagi ke pagi, dari pagi ke pagi, dari pagi. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Aku tak pernah menolak. Aku tak pernah. Macam mana pun ku terima juga. Ada WhatsApp, ada ini semua aku jawab juga lagi. Belum pernah bini aku jawab WhatsApp lagi. Kalau ada WhatsApp yang masuk ke mana kau tu, ada replay tu, tak ada orang lain, aku lah yang jawab. Walaupun sebegitu beribu banyaknya masuk. Kalau kau masih tidur di rumah, masih jumpa anak bini kau, makan kau masih kenyang, minum lepas dahaga, tidur kau lena. Tidur lena. Ini makan dari mana-mana, tidur dari mana-mana. Nak susah juga, nak susah juga. Betulnya aku ni tak ada lagi ke sana kemari. Macam mana rasanya perjalanan belum sampai ke destinasi yang boleh membawa satu jaminan. Yang jaminan itu tidak boleh dibawakan kepada si pembawa jaminan itu. Orang yang dibagi jaminan itu belum layak lagi untuk mendapatkan jaminan. Kepahaman demi kepahaman, keilmuan demi keilmuan, belum sampai ke tingkat kesempurnaan. Kau pikir aku tidak tahu dia orang ini mendengarkan kajian ini tengah baring-baring, tengah lena-lena. Kau pikir aku tidak tahu? Ada yang tengah tidur-tidur, ada yang tengah dengan pegang-pegang bini dia. Ada yang tengah makan-makan. Tahu kau dari mana aku tahu? Dia tak buka videonya. Dia ingat aku tak tahu. Kau tutup pun video kau. Tak masuk pun kau di Zoom ni. Tahu aku apa perangai kau di luar sana. Cuma dia orang tak mau mengaku aja. Kenapa? Mengakui kesalahan itu perkara yang buruk dikata dia. Padahal mengakui kesalahan itulah orang yang baik. Itulah orang yang gentleman. Bukan mudah menjadikan manusia menjadi sebenar-benar manusia. Sebodoh itu aku. Pengajian yang sudah ketingkatan roh, bahkan sudah lepas dari ketingkatan roh itu. Apa susahnya aku untuk menjangkau kau? Bahwasanya roh itu adalah satu, jiwa itu satu. Tidak pernah mengenal dua. Tapi mereka yang tidak sampai kepahaman masih menyembunyikan keburukan, masih menyembunyikan kekotoran. Kau tidak kenal aku, kau tidak paham aku, kau tidak mengerti aku. Sesungguhnya kau menipu dirimu sendiri, kau menyembunyikan kekotoran. Kau tidak mau mengakui kekotoranmu, kebodohanmu. Kau pikir kau menyembunyikan hal yang buruk itu, aku tidak tahu. Kau pikir aku ini sebodoh apa yang di kepala kau itu? Sembunyikan terus kebodohan kau itu. Kau gagal berpikir yang bersih. Kau gagal mau menjadi bersih. Aku tahu kau hanya berpura-pura di dalam risalah pengajian yang haid, yang bersih. Esok kau akan menyesal. Esok kau akan binasa. Esok akan kau jumpa apa yang kau sembunyikan. Walau bagaimanapun kau sembunyikan, esok akan terzahir. Esok akan terbukti kepada diri kau sendiri dahulu. Kau menyembunyikan kesalahan. Kau menyembunyikan keburukan.